Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Hidup terkadang membawa manusia ke persimpangan yang terlalu berat untuk dipilih. Inilah kisah seorang gadis remaja yang terpaksa melepaskan buah hatinya dalam kardus lusuh, bukan karena benci, tetapi karena cinta yang terlalu besar dan keadaan yang terlalu kejam. Berikan juga komentar tentang perasaan kalian setelah mendengar ceritanya, karena setiap kata dari kalian sangat berarti untuk kami. Yuk, kita mulai. Di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, di antara jalanan berlubang dan gedung-gedung pabrik yang berdiri tua dan letih, dunia tiba-tiba diguncang oleh suara tangisan yang lirih namun mengiris hati. Tangisan itu berasal dari sebuah kardus kumal, diletakkan begitu saja di bawah halte bus reot yang jarang dikunjungi orang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi trotoar yang retak-retak. Orang-orang yang lewat sempat ragu, tak percaya suara sekecil itu benar-benar nyata. Hingga seorang tukang ojek berbalik, membuka kardus itu perlahan, dan mendapati sesosok bayi mungil, terbungkus selimut tipis yang sudah setengah basah. Bayi itu menangis pelan, tubuhnya menggigil, wajahnya memerah, seakan menjerit tanpa suara, memohon perlindungan. Viral. Kata itu begitu cepat menyebar seperti api. Dalam hitungan jam, gambar bayi kecil dalam kardus itu sudah tersebar ke semua media sosial, berita-berita daring, bahkan sampai masuk siaran televisi nasional. Ribuan komentar membanjiri, mayoritas dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Siapa orang tua kejam yang tega membuang malaikat kecil ini? Kenapa dunia makin kejam saja? Tapi di balik setiap teriakan kebencian itu, tak banyak yang benar-benar bertanya dengan tulus, apa yang membuat seorang ibu tega melakukan ini? Karena di balik suara tangisan kecil itu, tersembunyi sebuah cerita patah hati, perjuangan tanpa saksi, dan cinta yang terlalu dalam untuk dipahami dengan mata kasat. Di balik berita heboh itu, di sebuah kamar kos sempit berukuran 2x3 meter, Nadia duduk memeluk lututnya. Remaja 19 tahun itu memandangi hujan di luar jendela retak, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Tubuhnya yang kecil dan kurus bergetar, bukan karena dingin semata, tapi karena luka di hatinya yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ia menatap punggung tangannya yang kasar, tangan yang semestinya menimang bayi, bukan membuangnya. Nadia bukan gadis nakal, bukan pula orang jahat. Sejak kecil, hidupnya sudah ditempa kerasnya dunia. Ibunya meninggal saat ia berusia 6 tahun. Ayahnya hilang entah kemana. Sejak usia 13 tahun, ia sudah bekerja serabutan, menjadi pelayan warung, pengupas bawang di pasar, apapun yang bisa membuatnya bertahan hidup. Lulus SMP, ia langsung bekerja di pabrik tekstil yang tak jauh dari terminal. Dengan upah pas-pasan, ia harus menyambung hidup sendirian. Tak ada pelukan hangat, tak ada suara yang berkata, "Kamu capek, nak? Sini ibu peluk." Semua itu hanya ada dalam mimpinya yang entah sejak kapan ia kubur dalam-dalam. Di antara deru mesin jahit dan suara bentakan mandor, Nadia menemukan satu-satunya pelipur lara, Randy. Pemuda manis berusia 20 tahun yang punya senyum nakal dan kata-kata manis. Mereka saling berbagi tawa dalam dunia yang terlalu keras untuk dihuni. Tapi dunia tidak pernah benar-benar adil untuk orang seperti Nadia. Malam itu, di sudut gudang pabrik yang kosong, di bawah lampu redup dan bau minyak pelumas yang menyengat, Nadia dan Randy berbagi mimpi kecil. "Nat, percaya sama aku ya. Suatu hari nanti kita keluar dari tempat ini. Kita cari hidup baru yang lebih layak," ucap Randy sambil menggenggam erat tangan Nadia. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang membuat Nadia merasa untuk pertama kalinya ia tidak sendirian di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, cinta itu tumbuh dalam diam. Tak ada pesta mewah, tak ada cincin, hanya janji-janji manis yang diikat oleh harapan. Tapi harapan, seperti hujan di musim kemarau, seringkali hanya setetes lalu menghilang. Saat Nadia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya,
mual di pagi hari, rasa lemas yang tak biasa, ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Dengan tangan gemetar, ia membeli test pack di warung belakang terminal. 2 garis merah muncul, membelah jantungnya. Ketika ia memberanikan diri menemui Randy di belakang pabrik, suaranya bergetar saat berkata, "Randy, aku hamil." Sekian detik sunyi membentang di antara mereka. Randy hanya menatap Nadia dengan mata kosong, lalu tanpa kata-kata, membalikkan badan dan pergi. Tak pernah kembali. Tak pernah mencari. Dunia Nadia runtuh dalam satu malam. Ia berjalan pulang ke kos-kosan kecilnya dengan langkah limbung, merasa seolah seluruh udara di sekitarnya hilang. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk perutnya yang masih rata. Hari-hari berikutnya, Nadia menjalani hidup seperti bayangan. Ia tetap berangkat ke pabrik, tetap berdiri di depan mesin jahit, tapi jiwanya terasa kosong. Perutnya yang perlahan membesar menjadi rahasia yang ia tutupi dengan baju longgar dan senyum palsu. Namun rahasia itu tak bisa disembunyikan selamanya. 3 bulan sebelum hari perkiraan lahir, mandor memanggilnya ke kantor. "Kamu sudah nggak bisa kerja lagi. Lihat badanmu itu. Kita butuh orang yang gesit, bukan beban," katanya tanpa ampun. Tanpa kerja, tanpa uang, tanpa dukungan siapapun, Nadia seperti dilempar keluar dari dunia yang bahkan sebelumnya sudah memperlakukannya dengan kejam. Ia tidur di kos-kosan tanpa listrik, seringkali hanya mengisi perut dengan air putih dan setangkup roti basi. Tapi yang membuatnya bertahan bukan rasa lapar, bukan rasa takut, melainkan bayi kecil dalam rahimnya. "Kamu kuat ya, Nak? Kita kuat," bisiknya setiap malam sambil membelai perutnya, seakan berbicara dengan sahabat satu-satunya di dunia. Hari itu, langit menggantungkan awan kelabu sepanjang hari. Hujan mulai turun deras saat kontraksi pertama menyerang tubuh lemah Nadia. Ia sendirian, tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Dengan tubuh gemetar, ia merangkak ke sudut kamar, menggelar handuk tipis, menggigit bibir menahan rasa sakit yang seperti membelah tubuhnya 2. Tangisan pertama bayi itu lahir dalam kegelapan. Suara yang kecil tapi penuh kehidupan, menghantam dada Nadia yang lelah. Ia menatap bayi itu, bayi mungil dengan kulit merah muda dan tangan kecil mengepal. Air mata jatuh begitu saja dari matanya. Bukan karena sakit, tapi karena perasaan yang tak bisa ia beri nama, bahagia, takut, cinta, dan duka, semua bercampur menjadi satu. Dalam pelukan singkat itu, Nadia berbicara lirih, "Kamu cantik sekali, Nak. Maafin Mama ya, maafin Mama." Tapi dunia terlalu kejam untuk perempuan muda tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa masa depan. Nadia tahu, ia tak punya apa-apa untuk memberi bayi itu kehidupan yang layak. Ia tak ingin anaknya kelaparan, tidur di lantai dingin, atau menjalani hidup dengan ketakutan seperti dirinya. Dengan hati yang patah, ia membungkus bayi itu dalam satu-satunya selimut yang ia punya, memasukkannya dalam kardus kosong mie instan, dan berlari menembus hujan malam. Setiap langkahnya terasa seperti mengoyak jiwanya sendiri. Setiap tetes hujan seperti menambah beban di pundaknya yang sudah renta sebelum waktunya. Di depan rumah sakit, dengan tangan gemetar, ia menunduk, menaruh kardus itu, lalu berlari, meninggalkan seluruh jiwanya di belakang. Langit malam itu seolah ikut menangis bersama Nadia. Hujan tak kunjung reda, udara dingin merayap masuk ke sela-sela jaket tipis yang ia kenakan. Dengan langkah terseok, Nadia kembali ke kamar kosnya yang remang-remang, tubuhnya menggigil bukan hanya karena basah, tetapi juga karena kehampaan yang kini menguasai dirinya. Ia terduduk di lantai, memeluk lututnya, membiarkan seluruh tubuhnya basah kuyup. Bayangan wajah kecil anaknya terus terbayang di pelupuk mata. "Maafin Mama, Nak." Bisiknya berulang kali, suara itu nyaris tak terdengar di tengah gemuruh hujan. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidup Nadia.
Setiap suara hujan yang menetes di atap seng tua kamar kosnya, setiap desau angin yang menggerakkan daun jendela, terasa seperti pisau yang menggores hatinya. Ia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi pada bayinya sekarang? Apakah bayi itu sudah dibawa ke tempat yang hangat? Apakah ada seseorang yang sedang menggendong dan mengusap kepalanya dengan penuh kasih? Atau, apakah ia sedang menangis mencari ibunya? Kepalanya dipenuhi ketakutan. Tangannya terulur, seakan mencoba meraih sesuatu yang telah ia lepaskan. Ia menangis hingga suaranya habis, hingga tubuhnya lunglai, hingga akhirnya ia tertidur dalam posisi duduk, dengan sisa-sisa air mata membasahi pipinya. Dunia di luar terus berputar, berita tentang bayi dalam kardus mulai menyebar. Tapi di sudut kecil dunia ini, ada seorang ibu muda yang tengah kehilangan sebagian jiwanya sendiri. Di rumah sakit tempat bayi itu ditinggalkan, suasana mendadak riuh. Seorang perawat menemukan kardus itu saat hendak masuk shift pagi. Awalnya ia mengira itu hanya sampah yang terlantar, tapi suara lirih yang keluar dari dalam kardus membuatnya berhenti. Dengan hati-hati, ia membuka kardus itu dan menemukan bayi mungil yang tubuhnya sudah mulai dingin. "Tuhan!" serunya spontan, segera mengangkat bayi itu ke pelukannya. Seorang dokter yang kebetulan lewat segera berlari menghampiri. "Cepat, bawa ke ruang perawatan intensif bayi," serunya. Dalam hitungan menit, bayi itu sudah berada di dalam inkubator, diselimuti kehangatan dan perhatian. Tubuh kecil itu berjuang untuk tetap bertahan, seolah tahu bahwa di dunia ini ada seseorang, entah di mana, yang menginginkannya untuk tetap hidup. Di ruang dokter, pihak rumah sakit mulai berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kasus ini harus dilaporkan. Media pun mencium aroma berita. Kamera-kamera mulai berdatangan. Wajah polos bayi itu muncul di layar-layar televisi, di halaman-halaman media daring. Siapa ibunya? Kenapa dibuang? Tanya orang-orang. Namun tak ada yang bertanya lebih dalam, bagaimana rasanya bagi seorang ibu meninggalkan darah dagingnya sendiri? Di warung kecil dekat pasar, Nadia duduk di pojokan, memeluk jaketnya erat-erat. Ia menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan orang-orang yang membicarakan berita itu dengan suara keras. "Kau dengar, Ma? Ada bayi dibuang di rumah sakit," seru seorang wanita paruh baya sambil mengaduk kopi. "Iya, kasihan banget. Ibunya pasti nggak punya hati," balas yang lain dengan nada geram. Nadia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir meledak. Ia ingin berteriak, "Aku punya hati. Aku lebih mencintai anak itu daripada siapapun di dunia ini." Tapi suaranya terkunci di dalam dada. Ia hanya bisa duduk diam, menahan gelombang rasa bersalah yang terus menghantamnya seperti ombak tak berujung. Sesekali, ia melirik ke layar ponsel murahnya. Berita tentang bayinya muncul di mana-mana. Foto bayi itu, dengan pipi kemerahan dan mata yang masih terpejam, menjadi simbol dari sebuah tragedi kecil yang tak semua orang mampu mengerti. "Semoga ada yang mau mengadopsi bayi itu," kata seorang pria tua sambil menggelengkan kepala. "Semoga hidupnya lebih baik daripada ibunya." Kata-kata itu menusuk hati Nadia seperti belati. Ia berlari keluar warung, membiarkan hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air matanya yang tak lagi bisa ia tahan. Beberapa hari berlalu, tapi rasa sakit di dada Nadia tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, ia berdoa, meski ia sendiri sudah lama merasa Tuhan melupakannya. "Tolong jaga anakku. Tolong beri dia kehidupan yang lebih baik," bisiknya sambil menatap langit-langit kamar yang penuh bercak air. Tak sanggup menahan rindu, Nadia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu. Ia berdiri jauh di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon besar. Dari kejauhan, ia melihat perawat-perawat berseliweran, membawa dokumen, mengganti infus, atau mendorong ranjang bayi.
Sesekali, pintu ruang perawatan terbuka, dan Nadia bisa mengintip sekilas. Ia melihat bayi kecil itu, anaknya, tertidur lelap dalam inkubator. Ada boneka kecil di sampingnya, ada seseorang yang menggenggam tangan mungil itu dengan penuh kelembutan. Air mata Nadia jatuh deras. Ia ingin sekali berlari masuk, menggendong bayinya, membisikkan, "Mama di sini, Nak." Tapi ia tahu, ia tak punya hak lagi. Dunia sudah mengambil segalanya darinya, dan sekarang satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mendoakan dari jauh. Ia berdiri di sana berjam-jam, membeku dalam hujan gerimis, sampai malam menelan seluruh kota. Malam itu, Nadia memutuskan menulis sesuatu yang mungkin suatu hari akan ditemukan anaknya. Ia mengambil selembar kertas usang dan bolpoin yang hampir habis tintanya. Dengan tangan gemetar, ia menulis, "Untuk malaikat kecilku, maafkan Mama karena tidak bisa memelukmu lebih lama. Maafkan Mama karena membuatmu merasa sendirian di dunia ini. Mama tidak pernah membencimu, tidak pernah. Mama menyayangimu lebih dari apapun. Kalau Mama kuat, Mama pasti akan bertahan untukmu. Tapi dunia ini terlalu berat untuk Mama. Mama hanya ingin kamu punya kesempatan hidup lebih baik. Tolong, jadilah anak yang kuat, yang bahagia. Meski kita berjauhan, Mama akan selalu mencintaimu." Surat itu ia lipat perlahan, menciuminya, lalu menyelipkannya di sudut taman rumah sakit, di bawah pot bunga besar. Ia berharap suatu hari nanti, entah bagaimana, surat itu akan sampai pada tangan kecil yang kini telah ia lepaskan. Dengan langkah berat, Nadia berjalan pulang, tidak lagi memandang ke belakang. Di dadanya, ada lubang besar yang mungkin tak akan pernah tertutup. Tapi ia tahu, ia telah memberikan segalanya. Memberikan cinta yang tak bisa dilihat oleh dunia, namun terasa begitu nyata dalam setiap hela napasnya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan berita tentang bayi dalam kardus perlahan mereda dari sorotan media. Dunia, seperti biasa, kembali sibuk dengan hiruk-pikuknya sendiri. Tapi tidak untuk Nadia. Baginya, setiap detik yang berlalu adalah waktu yang dihabiskan dengan luka menganga. Di dalam kamar kos kecilnya, Nadia hidup seolah hanya separuh manusia. Ia bekerja serabutan, membersihkan warung, membantu tukang cuci, apa saja demi sekadar bisa bertahan. Namun di tengah keterpurukan itu, bayangan bayi kecilnya tetap hadir di setiap tarikan napasnya. Pada malam-malam yang sunyi, Nadia berbicara pada bayangan itu. "Apa kamu sudah punya keluarga baru, Nak? Apa kamu sehat? Apa kamu bahagia?" Setiap pertanyaan itu seperti memukul balik ke hatinya sendiri, meninggalkan lebam yang tak terlihat. Kadang, ia berdiri berjam-jam di taman depan rumah sakit, mengamati dari jauh, berharap bisa sekilas melihat anaknya. Tapi bayi itu tak lagi di sana. Suatu hari, seorang perawat berkata kepada pengunjung lain, "Sudah ada yang mau adopsi." Pasangan suami istri yang lama mendambakan anak. Mereka orang baik. Nadia mendengar kalimat itu sambil bersembunyi di balik dinding taman, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia tersenyum, meski senyum itu penuh air mata. "Syukurlah, Nak. Kamu akan punya kehidupan yang layak, lebih dari yang bisa Mama beri." Namun setelah mendengar kabar itu, kesepian dalam hati Nadia justru semakin menjadi-jadi. Setiap sudut kamarnya terasa lebih kosong, setiap langkah terasa lebih berat. Dunia di sekitarnya tampak berjalan lebih cepat, tapi Nadia tetap terjebak dalam ruang yang hampa. Suatu malam, ia duduk di tepi tempat tidurnya, mengenggam baju bayi mungil yang pernah ia beli diam-diam dari pasar loa. Baju itu, berwarna biru muda dengan gambar beruang kecil di tengahnya, adalah satu-satunya barang yang ia simpan untuk anaknya. Dengan jari gemetar, ia membelai kain lusuh itu, seolah membelai anaknya sendiri. "Kalau kamu masih di sini, Mama pasti sudah memakaikan ini buatmu." Suaranya bergetar,
pecah di antara isak yang ia tahan. Dalam doa panjang yang penuh air mata, Nadia menyerahkan seluruh cinta yang tak bisa ia wujudkan dalam bentuk pelukan, dalam bentuk ciuman, hanya dalam bentuk harapan, bahwa anaknya akan tumbuh menjadi seseorang yang bahagia, yang kuat, yang tahu bahwa ia dicintai tanpa syarat, meski dari kejauhan yang tak terjangkau. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia mulai mengikhlaskan. Perlahan, dengan rasa sakit yang begitu dalam, ia belajar bahwa cinta sejati kadang berarti melepaskan, bukan menggenggam. Di sisi lain kota, di sebuah rumah mungil penuh kehangatan, bayi itu kini punya nama baru, Akila, yang berarti bijaksana. Pasangan suami istri yang mengadopsinya, Pak Arman dan Bu Dinda, adalah orang-orang sederhana yang telah bertahun-tahun berdoa untuk mendapatkan anak. Bu Dinda menggendong Akila sambil menatap wajah mungil itu dengan penuh kasih. "Kamu anugerah Tuhan buat kita," bisiknya sambil mengecup kening bayi itu. Setiap malam, ia meninabobokan Akila sambil menyanyikan lagu-lagu lembut, membisikkan janji-janji bahwa ia akan selalu dicintai, selalu dijaga, selalu diinginkan. Pak Arman, meski pendiam, menunjukkan cintanya lewat tindakan kecil, mengganti popok, menyiapkan susu, membacakan dongeng meski bayi itu belum mengerti. "Papa sayang kamu, nak," katanya suatu malam sambil memandangi Akila yang tertidur di pelukannya. Akila tumbuh dengan penuh cinta. Tak ada satu hari pun yang dilewati tanpa pelukan, tanpa kata-kata penuh sayang. Dunia kecilnya dipenuhi tawa dan kehangatan, sesuatu yang dulu hampir direnggut darinya di malam hujan itu. Di luar sana, Nadia tidak tahu wajah baru anaknya, tapi di dalam hatinya, ia bisa merasakannya. Ia tahu, entah bagaimana, cintanya telah menemukan jalan untuk tetap menjaga bayinya, meski tanpa kehadirannya. Setahun berlalu. Hari itu, matahari bersinar cerah, seolah merayakan sesuatu yang tak semua orang mengerti. Nadia, yang kini bekerja di sebuah warung makan kecil, duduk di teras sambil menatap langit biru. Di sakunya, ada sepucuk surat yang belum pernah ia kirimkan kepada siapapun, surat untuk Akila yang hanya ia tulis untuk dirinya sendiri, untuk menjaga jembatan tak kasat mata di antara mereka. "Mungkin kamu sudah mulai bisa berjalan, nak," gumamnya dengan senyum kecil. "Mungkin kamu sudah mulai memanggil Mama. Meski bukan aku yang kamu panggil, Mama tetap bahagia." Pemilik warung, seorang ibu parubaya yang baik hati, mendekatinya. "Nadia, habis ini kita mau buka cabang baru, butuh orang buat bantu. Mau ikut?" Mata Nadia berbinar sedikit. Ada kehidupan baru yang menantinya. Mungkin ini adalah cara Tuhan membukakan jalan baru setelah semua badai berlalu. "Ya, Bu, saya mau," jawabnya, suaranya pelan tapi mantap. Di dalam hatinya, Nadia membuat janji baru, untuk membangun hidupnya lagi, untuk menjadi seseorang yang suatu hari bisa dibanggakan, oleh dirinya sendiri dan oleh bayinya, dari kejauhan. Suatu sore yang cerah, saat sedang membereskan meja-meja di warung baru, Nadia melihat sebuah keluarga kecil melintas di trotoar seberang jalan. Seorang wanita muda menggendong bayi perempuan berumur sekitar setahun. Si kecil itu tertawa riang, menggeliat dalam pelukan ibunya. Nadia terpaku. Ada sesuatu dalam tawa bayi itu, dalam sorot matanya, yang terasa begitu akrab. Seperti magnet, Nadia melangkah mendekat ke pagar, menatap lebih dekat. Wanita itu tertawa sambil mengelus kepala bayi mungilnya. Pria di sebelahnya menggandeng tangan si wanita dengan penuh kasih. Air mata menggenang di mata Nadia. Ia tahu, ia merasa, tanpa perlu bertanya, itu Akila. Tapi ia tidak berlari menghampiri. Ia tidak berteriak memanggil. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan pemandangan itu terpatri dalam hatinya. Dengan senyum yang penuh air mata, Nadia berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau telah menjaga malaikat kecilku."
Lalu dengan langkah ringan, seolah seluruh beban dunia telah ia letakkan, Nadia kembali ke warung, melanjutkan hidupnya, membawa cinta yang tak pernah padam, meski tak lagi bisa digenggam. Hari-hari berjalan pelan seperti riak air yang tenang. Nadia, yang dulu terpuruk dalam luka, kini mulai membangun kepingan-kepingan hidupnya yang berserakan. Setiap pagi, ia membuka warung bersama Ibu Sari, majikannya yang sudah seperti ibu sendiri. "Selamat pagi, dunia kecilku," gumam Nadia setiap kali membuka pintu warung, membiarkan sinar matahari masuk dan membasahi lantai kusam dengan cahaya keemasan. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang tak pernah ia lupakan. Setiap malam sebelum menutup mata, ia berdoa untuk Akila. "Semoga kamu tumbuh jadi gadis yang kuat dan bahagia, Nak. Semoga dalam setiap langkahmu, ada cinta mama yang melindungimu, meski kau tak pernah tahu." Kadang, saat hujan turun dan angin menderu di luar jendela, kenangan malam kelam itu kembali menghantui. Tapi Nadia telah belajar berdamai. Ia memeluk kenangan itu bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kisah cinta yang hanya bisa dipahami oleh hati seorang ibu yang rela kehilangan demi kebahagiaan anaknya. Dan dalam diam, di antara aroma teh manis dan suara sendok beradu di gelas, Nadia menata harapan-harapannya yang baru. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa bertemu Akila, meski hanya sebagai orang asing yang diam-diam mengagumi dari jauh. Pada suatu hari yang tampak biasa, namun ternyata istimewa, Ibu Sari mengajak Nadia menghadiri sebuah acara amal di panti asuhan kota. "Kamu ikut ya, Nat? Kita butuh orang buat bantu-bantu," ajaknya sambil tersenyum. Tanpa banyak pikir, Nadia mengangguk. Di hatinya, ada getar aneh yang sulit dijelaskan, seperti bisikan lembut yang memintanya untuk pergi. Panti itu tidak besar. Hanya sebuah bangunan sederhana dengan taman kecil di depannya. Anak-anak berlarian, tawa mereka memenuhi udara. Nadia membantu membagikan makanan, menyusun hadiah, dan sesekali bercanda dengan anak-anak. Di antara kerumunan itu, matanya tertumbuk pada seorang anak kecil berambut ikal yang sedang duduk di ayunan. Wajahnya bersinar dalam cahaya sore dan tawa kecilnya. Oh, suara itu membelah dada Nadia dengan rasa yang sulit diungkapkan. Tanpa sadar, Nadia melangkah mendekat. Ia berjongkok di depan anak itu dan berkata dengan suara pelan, "Halo, nama kamu siapa, sayang?" Anak kecil itu memandangnya dengan mata besar penuh cahaya. "Aku Akila," jawabnya polos. Dunia Nadia berhenti berputar sejenak. Ada nama itu lagi. Ada takdir yang terasa begitu dekat, nyaris bisa direngkuh, tapi tak benar-benar bisa digenggam. "Akila," ulang Nadia, mencoba menyembunyikan getaran suaranya. Ia tersenyum, mengusap rambut ikal kecil itu dengan lembut. "Namamu cantik sekali, sayang," bisiknya, hampir seperti doa. Akila tertawa kecil, memperlihatkan dua lesung pipi mungilnya. "Kata Mama, nama aku artinya pintar," katanya dengan polos, matanya berbinar. Nadia mengangguk, menahan air mata yang menggenang. "Iya, Nak, kamu memang anak pintar," balasnya. Tak lama, seorang wanita datang menghampiri mereka, ibu angkat Akila. Wanita itu tersenyum ramah kepada Nadia. "Terima kasih sudah menemani Akila," katanya. "Dia memang suka cepat akrab dengan orang baik." Nadia hanya tersenyum, menahan seluruh badai di hatinya. Ia ingin memeluk anak itu, menciumi pipinya, membisikkan bahwa dirinya adalah bagian dari kisah hidup yang lebih besar. Tapi ia tahu, batas-batas itu harus dihormati. Dalam pelukan hangat itu yang tak pernah terjadi, Nadia melepaskan seluruh kerinduan yang selama ini ia simpan dalam-dalam, membiarkannya mengalir dalam doa tanpa suara. Sore itu, ketika acara selesai dan semua orang mulai beranjak pulang, Nadia berdiri agak jauh, memperhatikan dari balik tiang bangunan. Ia melihat Akila digendong oleh ibu angkatnya, dibelai penuh cinta, dikecup keningnya.
Pemandangan itu seharusnya membuat hatinya hancur. Tapi anehnya, Nadia merasa damai. Ia tahu anaknya tumbuh dalam cinta. Ia tahu segala pengorbanan dan rasa sakitnya tidak sia-sia. Ia menggenggam erat sebuah pita kecil yang tadi sempat jatuh dari rambut Akila, sebuah kenang-kenangan kecil yang kini menjadi harta karun dalam hidupnya. Dengan tangan yang gemetar, ia membelai pita itu sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan, untuk kesempatan sekecil ini." Lalu, dengan langkah ringan, Nadia berjalan pulang melewati jalanan kota yang perlahan-lahan mulai diselimuti kabut senja. Ia tahu hatinya takkan pernah sepenuhnya utuh, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa cukup. Ia merasa lengkap dalam kekurangannya. Tahun-tahun berlalu. Waktu membawa Nadia ke tempat-tempat baru, pekerjaan baru, dan perlahan, luka-luka lama berubah menjadi bekas yang tak lagi perih. Suatu sore di sebuah taman kota yang baru, Nadia duduk di bangku kayu, menatap anak-anak berlarian mengejar balon. Angin sore membelai rambutnya, dan dalam keheningan itu, Nadia memejamkan mata. Dalam bayangannya, ia melihat seorang gadis kecil berlari ke arahnya, tertawa riang, memanggil, "Mama." Ia tahu itu hanya bayangan. Tapi ia tersenyum, memeluk angin, seolah memeluk bayangan itu. "Semoga kau selalu bahagia, Nak," bisiknya. Dan dengan itu, Nadia melanjutkan hidupnya. Dengan hati penuh cinta, penuh doa, dan penuh keyakinan bahwa meski ia tak bisa selalu mendampingi Akila secara nyata, cintanya akan selalu menemukan jalan untuk sampai kemanapun anaknya melangkah.